Ini kisah nyata yang terjadi, yang kalau dalam bahasa sekarang itu dikatakan kayak itu loh, afirmasi. Bagaimana kita itu di sini menggunakan aplikasi langit yang mana ada istilah baru ya, menulis takdir di meja langit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Kung, ini masalah kita aplikasi langit yang selama ini ya kita bahas bahwa di dunia ini sudah tersistem, apapun sudah tersistem. Ya, wong Jawa biasanya karma. Dikawane. Iki contoh kisah-kisah panjenengan dhewe iki nek piye kok iso arek-arek kok iso penak sing kita iso langsung jadi A1 BNI. Mbak Nova yo moro-moro apa TPN bahkan sebelum masuk sudah tersistem wes wah jelas terjadi. Coba jangan cerita. Ini kisah nyata yang terjadi, yang kalau dalam bahasa sekarang itu dikatakan kayak itu loh, afirmasi. Bagaimana kita itu di sini menggunakan aplikasi langit yang mana ada istilah baru ya, menulis takdir di meja langit. Menulis takdir Di meja langit. Wah, keren. Siap. Nah, itu kan waktu itu kan begini. Sehubungan dengan ketika ada pendaftaran CPNS guru waktu itu pesertanya itu 9.000 di Kabupaten Jombang itu, yang diambil cuma 300. Ini kan mustahilan ya. 9.000 diambil cuma 300. Ini kan sangat mustahil. Sehingga aku ketika disambati anak, maka aku pun berusaha untuk aku kalau menggunakan cara manusia jelas ini tidak mungkin, tidak bisa, dan aku tidak punya channelnya. Yang punya channel cuma satu-satunya dia di langit. Maka jadi, dengan cara langit lah. Sehingga aku melakukan meditasi, seperti meditasi lah kalau orang zaman sekarang itu istilahnya semedi. Nah, di dalam meditasi itu aku seakan-akan menembus ruang di mana alam itu samar, kayak maghrib itu, seperti maghrib remang-remang itu. Terus aku melihat sebuah gedung. Aku berusaha untuk memasuki gedung itu. Nah, setelah masuk, di situ memang tidak ada apa-apa, cuman ada meja aja. Nah, dore meja, di atas meja itu ada kertas sama pulpen. Aku berpikir, aku dikongkon lapo ini, disuruh lapo non pulpen. Tapi tidak ada orangnya di situ. Tidak ada, cuman itu di alam khayalan. Nah, di sini ada hubungannya dengan ada ilmu martabat 7, tapi itu penjelasannya lebih tajam. Itu ada alam khayal lah di situ ya. Alam mitsal istilahnya. Nah, akhirnya aku mungkin aku disuruh tanda tangan ya, kok ada pulpen. Ya enggak tahu pikiran kok seperti itu. Akhirnya aku tanda tangan gitu aja, tanda tangan. Jadi minggu megaranya gara-gara di situ ada disiapin buku, ambek ballpoint, terus ikut kan lapo kan gak ada sih ngomong ya? Tidak ada yang ngomong. Akhirnya tanda tangan berarti sendirian, tidak ada orang berarti? Tidak ada. Tapi ada mejanya. Ada mejanya, ada pulpennya di dalam ruangan. Nah, setelah itu setelah tanda tangan aku pun keluar gitu. Nah, sebagai usaha ya usaha ikhtiar, si Nova itu juga saya carikan soal-soal apa untuk ujian itu. Nah, kemudian tibalah saatnya dia itu melamar pekerjaan. Melamarnya itu nulis dulu kan, nulis lamaran di kantor pos itu kan. Nanti untuk dikirim, diverifikasi kan. Nah, anehnya itu ketika dia menulis lamaran itu belum ujian loh ini. Belum ujian. Itu di kertasnya itu ada ada stempel yang samar kayak duit gitu. Samar gitu, ada cap itu. CPNS. Nah, dia setelah sampai di rumah dia itu bilang sama saya, ya tadi ada tanda begini CPNS. Terus gini, berarti kamu dikasih siaran langsung ini, Mbak. Berarti kamu nanti akan jadi PNS. Semoga itu sungguhan. Akhirnya tibalah saatnya ujian. Nah, setelah ujian dia itu ngeblank lah, nggak tahu jawabannya. Memang apa persoalannya itu sulit lah. Saya, Mbak, gimana ujiannya? Wah, wangel ya itu, sulit lah, pokoknya nggak tahu ini. Ya sudah, kamu yakin aja bahwa nanti kamu akan tetap diterima di PNS. Akhirnya selesai ujian, pengumuman. Dia takut melihat ujian itu, takut melihat pengumuman itu karena
Sulit. Nggak siap lah, kok keterima loh. Ini siaran ulang, Mbak. Dulu kamu sudah dikasih siaran langsung CPNS, berarti ini siaran ulangnya ya pasti sama dengan siaran langsung kemarin. Iya, siaran ulang ya. Iya. Akhirnya dia ditelepon sama kawannya, Mbak, kamu keterima nomormu masuk. Akhirnya jadilah dia PNS sampai sekarang ini. Bahkan sekarang dia sudah jadi kepala sekolah. Ini kejadiannya berapa tahun berapa itu? Kalau nggak salah tahun 2009. Tahun 2000? 2009. 2009. Iya. Sekarang menjadi kepala sekolah termuda ya. Iya, termuda. Nah, terus itu berarti yang tadi itu yang jenengan sebut berarti yang menulis takdirnya menulis takdir di meja langit itulah kira-kira seperti itu. Jadi yang menulis takdir di meja langit itu yang tadi itu. Iya, yang tadi itu. Nah, ini ada lanjutan juga yang kedua, yang kita itu. Yang kita itu yang kan kedua. Iya, semenjak kuliah itu dia itu udah mindset dalam pikirannya itu kepingin kerja di bank. Nah, Mbak kita, iya, yang nomor dua. Yang nomor dua. Nah, setelah lulus dia itu menagih, ya adik pingin kerja di bank, tapi yang di Jakarta. Saya katakan oke, bank itu miliknya Allah, saya gitu kan. Nanti biar aku yang nembung sama Allah lah itu. Aku melakukannya lagi seperti yang dulu itu. Nah, ketika aku semedi sebenarnya meditasi, ya, aku di situ menemukan bertemu seakan-akan di kejauhan sana itu ada gedung. Ada gedung yang dipagari tembok, ada pohon-pohon kelapa itu, tapi ya itu alamnya itu seperti alam maghrib gitu. Sama ya, sama. Alamnya sama kayak maghrib. Enggak ada gitu. Ya, ada meremeng, enggak ada matahari gitu. Akhirnya di pinggirnya situ itu ada seperti kebun nanas. Nah, di kebun nanas itu ternyata ada galengan lah itu. Nah, galengan itu ya ada galengan. Aku lewati, aku jalan aja masuk. Akhirnya aku masuk ke pekarangan itu. Ternyata di pekarangan itu gedungnya itu ternyata di situ tulisannya itu bank. Kelihatan langsung. Ya, kelihatan langsung bank, BANK gitu. Bank cuman belakang saya nggak tahu. Nah, itu ada bendera warna biru. Uang namanya hampir-hampir gelap ya, seperti bendera merah putih itulah. Tapi itu warnanya biru. Nah, logo banknya juga biru. Tuh, akhirnya setelah aku masuk, itu saya sudah menganggap bahwa saya sudah berada di dalam bank. Akhirnya saya sudah mendaftarkan, itu afirmasi dalam jiwa saya. Akhirnya aku keluar. Itu tadi sifatnya langsung ketemu atau perlu berapa kali diulang? Itu waktu itu 2 kali. 2 kali. Iya, 2 kali. Yang pertama? Yang pertama itu kebun nanasnya itu enggak ada jalannya. Masih buntu jalannya? Masih buntu jalannya. Aku merasa bahwa ini masih belum dibuka, masih tutup. Akhirnya tapi kelihatan kebun nanas saja. Ada kebun nanas. Tidak kelihatan gedungnya, tidak ada. Ada gedungnya. Gedungnya sudah ada tapi tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk karena tidak ada jalannya. Tidak ada jalannya. Masih rumpun. Iya, masih rumpun. Akhirnya besok malamnya itu setelah jam 12 malam aku berusaha untuk meditasi. Saya cari lagi itu yang seperti yang kemarin itu. Akhirnya ketemu lagi. Nah, kebun nanas itu ternyata sudah ada jalannya. Akhirnya aku masuk itu tadi. Yang tadi nah, masuk. Ya setelah sampai di dalam apa ruangan gedung itu, bukan masuk ke bank loh ini, di dalam ruangan. Iya, dalam apa pekarangan istilahnya itu. Di baliknya tembok pagar itu ada pohon kelapa seperti yang dari kejauhan tadi, ada pohon kelapanya, ada apa gedungnya, ada benderanya, ada tulisan banknya. Cuman banknya saya nggak tahu, tapi warnanya biru. Setelah itu aku keluar. Nah, waktu itu kita itu melamarnya itu di Bank BNI. Saya juga nggak tahu dia, cuman saya sarankan kamu jangan melamar di bank tapi yang nggak ada syarat tinggi badannya aja. Iya, karena misalnya anak era atau endek. Oh, gitu. Nah itu yang melamar itu 2.000, yang diambil itu cuma 46. Akhirnya dengan izin Allah maka dia pun akhirnya diterima di bank yang di Bank BNI 46 itu. Akhirnya dia diterima, ya, dan dia ditempatkan di Jakarta sesuai dengan keinginannya. Padahal sekolahnya di Fakultas Pertanian. Iya, sama sekali. Ini real ya, bukan iya. Bank ya. Bukan bank. Jadi memang dari lulus sekolah langsung keinginannya itu. Dia sekolah di pertanian. Saya berikan pemantapan begini pada kita itu, nak, bahwa kuliah itu tujuannya adalah untuk mencari ilmu, bukan mencari pekerjaan. Nah, ada hadis Rasulullah bahwa siapapun yang mencari ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya lebih tinggi daripada yang lain.
Dan itu diyakini bahwa dia yang penting aku kuliah mencari ilmu. Soal pekerjaan nanti Allah yang memberi. Keren, keren, keren. Jadi alhamdulillah sekarang dia sudah kerja di bank dan dulu pertama kali di Jakarta. Sekarang dia sudah pindah di Surabaya. Dan yang lebih dasar itu begini. Ini bukan pamer tapi ini berbicara tentang maha kuasanya Allah, bahwa janji manusia itu kalau ditepati Allah pun akan memberikan sebuah kelimpahan. Janji Allah, Janji manusia itu kalau ditepati maka Allah pun akan memberikan apa yang sudah dijanjikan 10 bahkan berlipat-lipat. Maksudnya yang mana nih? Ini contohnya ini. Nah, sebelum dia itu masuk, diterima, dia itu pernah berjanji sama saya begini ya, nanti kalau saya diterima menjadi pegawai negeri dan saya diterima di bank, maka gaji saya yang 10% akan saya sisihkan untuk para fakir miskin. Dan itu pun dilaksanakan sampai sekarang. Sampai sekarang itu saya kira itu adalah sebuah perjalanan suluk yang nyata itu. Kalau masalah suluk itu. Kalau masalah kekayaan itu relatif ya, orang itu tidak usah dibicarakan lah tentang itu. Tapi ini adalah afirmasi yang biasa dikatakan di YouTube tuh. Bagaimana sih afirmasi itu? Itulah afirmasi. Membayangkan segala sesuatu tapi seakan-akan itu menjadi sebuah kenyataan. Seperti menulis di meja langit. Ini menulis beneran. Pada ini mulanya dibayangkan saja ya. Dibayangkan jadi di alam mitsal. Di alam mitsal. Ya, mitsal itu di martabat. Misalnya itu. Ya, misal. Alam mitsal itu begini loh. Alam angan-angan. Misalnya orang itu dulu kan begini misalnya. Ada orang berpikir tentang bagaimana ya seandainya telepon ini tidak usah pakai kabel. Ini di alam angan-angan. Angan-angan di alam mitsal. Nah, itu menjadi sebuah kenyataan ketika ada sebuah upaya. Akhirnya sekarang menjadi ada handphone yang sangat canggih. Keren, siap. Ya, itu aja dulu untuk hari ini. Jadi ini masih hubungannya sama aplikasi langit. Gitu. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar Rasul menembus tanpa batas.